Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti dari Prodi Komputer Akuntansi dengan NIM 322111513. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas pipa dan pengalihan baris perintah. Nah, biasanya ketika kita menjalankan perintah, output ditampilkan di jendela terminal. Nah, keluaran ini disebut juga standar output atau yang dilambangkan dengan istilah SOUT. Nah, nomor deskripsi file untuk saluran ini adalah 1. Standar error terjadi ketika kesalahan muncul selama eksekusi perintah. Nah, ia memiliki deskriptor file 2. Pesan kesalahan juga dikirim ke jendela terminal secara default. Nah, di lab ini saya akan menggunakan karakter yang mengarahkan output dari standar output dan standar error. Jadi biasanya standar input itu disediakan oleh kita untuk sebuah perintah dengan mengetik di keyboard. Nah, ini memiliki deskriptor file 0. Namun dengan mengarahkan ulang input standar, file juga dapat digunakan sebagai stdin. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mencobanya. Yang pertama itu kita akan menggunakan simbol redirection bersama dengan perintah echo. Perintahnya yaitu echo hello world. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk mengarahkan output dari output normal ke file. Nah, perintah cat ini juga dapat digunakan untuk menampilkan konten file. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita akan menggunakan perintah atau menggunakan simbol redirect untuk konten file yang akan dimusnahkan terlebih dahulu. Nah, perintahnya itu seperti ini. Echo greeting my message. Nah, kita perlu memperhatikan bahwa menggunakan satu simbol pengalihan akan menimpa file yang ada. Nah, jadi ini tuh disebut sebagai file clobbering. Nah, untuk selanjutnya itu kita dapat menghindari atau merusak file dengan menggunakan redirect double. Nah, perintahnya itu seperti ini. Get my message echo how
Nah, perhatikan bahwa dengan menggunakan double delete semua data dipertahankan dan data baru ditambahkan di akhir file. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan perintah fin. Nah, perintah fin ini merupakan perintah yang baik untuk mendemonstrasikan cara kerjanya stder. Nah, perintah yang sangat fleksibel ini memungkinkan pencarian dengan sejumlah opsi seperti nama file, ukuran, tanggal, jenis, dan izin. Nah, perintahnya itu seperti ini. File. Nah, kita perlu diingat bahwa strip gelombang ini digunakan untuk mewakili directory home kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan perintah fin name host. Nah, kita perlu perhatikan pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa kita tidak memiliki izin untuk mengakses file directory tertentu. Nah, ini karena sebagian pengguna biasanya tidak memiliki hak untuk melihat ke dalam beberapa directory. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan stder untuk mengarahkan ulang pesan kesalahan ke file. Nah, perintahnya itu fin etc name Nah, ingatlah kita perlu mengingat bahwa deskriptor file untuk stder adalah nomor 2. Jadi digunakan bersama dengan simbol redirect untuk mengarahkan stder output ke file bernama rtxt. Nah, perhatikan bahwa satu redirect sama dengan redirect. Nah, contoh sebelumnya ini menunjukkan mengapa mengetahui redirection itu penting. Jika kita ingin mengabaikan kesalahan yang fine ditampilkan perintah, kita dapat mengarahkan pesan tersebut ke file dan melihatnya nanti sehingga lebih mudah untuk fokus pada sisa output perintah. Nah, untuk selanjutnya kita juga dapat mengarahkan stout dan stder menjadi dua file terpisah dengan menggunakan perintah find etc name host out r. Maaf, ini ada kesalahan.
saya akan mengulangi perintahnya, yaitu find etc name host maka outputnya akan seperti ini, get std. Perhatikan bahwa spasi diizinkan, tetapi tidak diperlukan setelah simbol redirect pengalihan. Untuk selanjutnya kita akan mengarahkan ulang standar output dan standar error ke satu file. Pertama-tama kita arahkan ulang standar output ke file, lalu arahkan ulang standar error ke file yang sama dengan menggunakan notasi 2 redirect dan 1. Perintahnya itu seperti ini. Find etc name host find out 2 dan 1 get find out. Maka output yang dihasilkan akan seperti ini. Jadi bagian 2 redirect dan 1 dari perintah berarti kirim standar error channel 2 ke tempat yang sama di mana standar output pergi. Untuk selanjutnya itu kita akan menggunakan standar input. Standar input ini juga dapat dialihkan. Biasanya standar input ini berasal dari keyboard, tetapi terkadang kita juga memainkannya berasal dari file, misalnya perintah tr. Seperti ini perintahnya, tr a z a z. Kita bisa menggunakan Ctrl plus D untuk memberi sinyal perintah tr untuk berhenti memproses input standar. Untuk selanjutnya itu kita akan menggunakan perintah tr untuk selanjutnya ini ada perintah tr az my file.
How do I stop this? Nah, untuk kembali ke kursor kita bisa menggunakan Ctrl plus D. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjalankan perintah get my file. Nah, untuk kembali ke kursor kita bisa menggunakan langkah seperti tadi, yaitu Ctrl plus D. Nah, sekarang kita akan mengoperasikan get my file. Nah, maka outputnya akan sama seperti yang tadi kita masukkan, yaitu wow I see now dan this work. Nah, untuk selanjutnya saya akan menggunakan perintah tr az my file. Nah, perintah ini digunakan untuk perintah tr dengan mengarahkan ulang standar input dari file sebelumnya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita bisa menggunakan ls -l etc more. Astagfirullahaladzim. Nah, sebagai input atau misalnya output dari beberapa perintah bisa sangat besar sehingga output bergulir dari layar terlalu cepat untuk dibaca. Nah, kita bisa menggunakan Ctrl C untuk keluar dari daftar ini. Nah, perintah cut ini berguna untuk mengekstrak bidang dan file yang dibatasi oleh karakter seperti titik 2 di etc password. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan cut untuk mengekstrak semua nama pengguna dari database yang disebut etc password. Nah, etc password ini file yang berisi informasi akun pengguna. Perintahnya yaitu cut d min f 1 etc password. Nah, jadi ini tuh menampilkan semua file yang berisi informasi dari akun pengguna. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan menggunakan perintah cut yang tidak berurutan. Yang perintah yang ini itu merupakan perintah yang tidak berurutan dan digulir dari layar. Nah, selanjutnya kita akan
menggunakan perintah yang berurutan, yaitu cut, min, d, min, etc. Sort. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Nah, perhatikan bahwa semuanya berurutan sesuai dengan abjadnya masing-masing. Nah, untuk langkah yang terakhir, saya akan mengurutkan output, tetapi masih menggulir dari layar. Nah, kita akan menggunakan perintah ini. Cut min F1 attach password sort more. Cut df1 attach password sort more. Nah, maka output yang dihasilkan akan seperti ini. Saya rasa cukup sekian video tentang pipa dan pengalihan baris perintah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.